Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya para peserta sekalian. Pada pagi ini, alhamdulillah kita masih bisa bergabung dalam kondisi sehat walafiat dan kita akan mendengarkan paparan update ilmu dari Kodi Laringparing. Sebelumnya akan dibuka acara ini oleh Prof. Jenny. Yang terhormat kepada Prof. Jenny selaku Ketua PP Perhati KL Indonesia, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Yanuar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penasehat PPPKL, para guru besar, senior, ketua kolegium, para ketua bidang PP Perhati KL, Dr. Abla sebagai pemrakarsa tingkatan para pengurus PP, para ketua cabang, dan para peserta yang ikut dalam webinar ini. Walaupun masih 130 orang, tapi karena pukul 10 harus dimulai, mudah-mudahan nanti bertambah banyak ya, karena kita akan mempunyai 2 sesi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan para pembicara, Dr. Sahrial M. Hutauruk, spesialis THTKL konsultan sebagai moderator, Dr. Fauziah Fardiza, spesialis THTKL konsultan, dan Dr. Ari Cahyono, spesialis THTKL konsultan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kelompok studi Laringparing yang bersedia akan sharing ilmu, dan juga tak lupa berterima kasih sekali kepada sponsor PT Soho yang mudah-mudahan akan selalu bekerja sama dengan kita dan mensupport semua kegiatan-kegiatan yang akan sebagai peningkatan kompetensi yang diadakan oleh PP Perhati KL. Pagi ini alhamdulillah bahwa kita berkesempatan untuk bertemu lagi walaupun dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kita makin paham dan mengerti bagaimana hidup berdampingan dengan virus ini, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi tetap teman-teman semua harus berjuang dan tetap berhadapan dengan virus ini dengan penjagaan yang ketat. Ikuti protokol kesehatan dengan baik agar kita tetap dapat membantu masyarakat dan kita dapat juga menjalankan hidup kita semua, baik itu pendidikan maupun pelayanan dan juga penelitian. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak bosan ya dan tidak akan lelah untuk mengingatkan kembali, karena saya juga tidak ingin para ahli THT berjatuhan. Jadi tolong betul-betul dijaga alat pelindung diri yang ketat, APD-nya sesuai dengan levelnya. Jangan lupa juga berdoa, istirahat cukup, diukur ya kekuatan, apakah kita bisa bekerja sampai di mana, kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah kita harus istirahat, apakah kita bisa untuk melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan level APD-nya. Jadi betul-betul kita harus bisa mengukur diri sendiri kapan harus bisa istirahat dan kapan bisa melakukan pelayanan. Baru-baru ini kita juga kehilangan guru besar kita, senior kita, Profesor Pangeran Siregar. Kita juga berduka yang mendalam karena masih juga ada anggota Perhati yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetap berharap dan berdoa kepada Allah semoga semua yang kita jalankan itu betul-betul selalu mendapat berkah dan ridhonya. Tetap memintarkan teman-teman untuk peningkatan kompetensi, karena sampai saat ini ya baru ini yang bisa kita lakukan melalui daring.
Tapi ke depan mudah-mudahan kita bisa mulai perlahan-lahan dengan hibrid, mungkin nanti diawali dengan Pito dan nanti ASEAN dan PIN di Medan, Pito di Malang, mudah-mudahan akan belajar untuk mulai dengan hibrid ya, artinya double online dan offline. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini semua menjadi berkah untuk kita semua dan kita tetap berdoa untuk selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semua peserta dan semua pembicara dan moderator. Semoga kita mendapat berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar ini dan mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan apapun, baik internetnya maupun wifi-nya. Terima kasih. Demikian Dr. Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jenny. Dan berikutnya langsung kami persilahkan kepada Dr. Syahrial. Baik, terima kasih Dr. Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jenny yang saya hormati dan seluruh teman-teman sejawat, para pembicara, Dr. Yanuar dan para peserta tentunya yang sudah hadir pada webinar yang diadakan oleh PP Perhati KL. Kali ini topiknya adalah tentang divisi laring-faring. Dalam hal ini ada dua topik yang cukup sering rasanya ditemui pada praktek sehari-hari, yaitu short throat atau sering disebut sebagai radang tenggorok, dan satu lagi tentang bagaimana melakukan perawatan tracheostomi dengan baik. Ya, artinya di sini ada tracheostomi. Mungkin Dr. Eji akan memaparkan bagaimana perawatan tracheostomi pada pasien dewasa dan bayi ya, terutama mungkin bayi yang akan jadi fokus supaya bisa dirawat tracheostominya dengan baik. Sepertinya ada pertukaran pembicara ya, kalau tidak salah ya tadi ya. Kesepakatannya Dr. Ari akan bicara pertama, betul? Betulkah Dr. Yanuar? Ya, betul, Dok. Oke. Kalau begitu saya persilahkan Dr. Ari yang akan mempresentasikan tentang short throat, simptom, diagnostik, and manajemen dari short throat tersebut. Silakan, Dr. Ari. Ya, baik. Terima kasih Dr. Syahrial atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Yeni, Ketua PP Perhati, Dr. Abla, segenap pengurus Perhati dan para guru besar serta senior, termasuk dewas sekalian, ahli THT. Oh iya, saya ingatkan Dr. Ari waktunya 30 menit ya. Ya, terima kasih. Ya, masih cukup panjang untuk mempresentasikan masalahnya. Silakan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan kasus yang cukup sering. Saya share screen ya. Oke, kita bicarakan mengenai mengenai manajemen dari nyeri tenggorok ya. Jadi bagaimana mendeteksi gejala dan bagaimana tata laksana selanjutnya. Ya, seperti kita outline-nya adalah kita bicarakan pada pagi ini adalah mengenai definisinya short throat, lalu apa etiologinya, dan bagaimana cara mendiagnosis dan apa diagnosis bandingnya. Bagaimana pendekatannya untuk melakukan diagnosis, dan yang terakhir adalah bagaimana tata laksananya.
Nah, seperti kita ketahui, apa itu nyeri tenggorok atau sore throat? Jadi nyeri tenggorok secara definisi adalah menunjukkan suatu nyeri atau rasa tidak nyaman di tenggorokan. Ya. Bisa juga berupa rasa gatal atau iritasi dari tenggorokan. Problem tenggorokan ini dapat mempengaruhi segala usia, ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dewasa muda juga. Dan nyeri tenggorok ini adalah salah satu sebab ya yang menyebabkan pasien-pasien untuk datang ke dokter untuk mendapatkan pertolongan untuk meringankan sakitnya. Etiologinya secara garis besar adalah bisa berupa suatu infeksi, iritasi juga bisa ya dari kebiasaan merokok, atau bisa juga dari suatu reflux, laryngopharyngeal reflux, naiknya asam lambung ke daerah tenggorokan, atau faktor lingkungan seperti bahan-bahan kimia tertentu, udara yang kering, bahkan makanan-makanan yang pedas pun atau asam rasanya tajam juga bisa mempengaruhi tenggorok. Hal-hal lain bisa juga suatu tumor, suatu SLE, benda asing, kelainan sistemik seperti Kawasaki syndrome, trauma, Fapa syndrome, sarkoidosis, dan lain-lain. Etiologi tadi kalau secara dari infeksi, penyebabnya adalah bisa suatu virus, bisa juga suatu infeksi bakteri, atau bahkan jamur. Ya. Manifestasinya adalah bisa peradangan pada pita suara atau laringitis, rinitis, tonsilitis ini yang cukup sering terjadi di THT, atau rhinosinusitis, epiglotitis, abses leher dalam yang bisa menunjukkan kegawat daruratan dalam bidang THT, tiroiditis, bahkan sampai suatu angina Plot-Vinson. Anatomi, balik ke anatomi, farinks itu secara garis besar dari 3 bagian, yaitu yang daerah nasofarinks, ya, daerah orofarinks, dan daerah laryngofarinks. Ya. Fungsinya laris adalah untuk proses berbicara, terus bersuara, sedangkan farinks itu adalah dalam kaitan untuk proses menelan biasanya. Jadi kalau terjadi gangguan, bisa terjadi gangguan proses menelan, nyeri atau sulit menelan, dan gangguan berbicara kalau mengenai daerah laring. Nah, apa yang terjadi pada saat itu ada terjadi suatu peradangan, yaitu inflamasi, yaitu bisa terjadi suatu pembengkakan, ya bisa terjadi kemerahan, panas, nyeri yang kita bicarakan pada hari ada nyeri, dan bisa juga terjadi suatu kehilangan fungsi akibat proses peradangan tersebut. Ya, jadi infeksi, peradangan, akhirnya terjadi kehilangan fungsi-fungsi tersebut. Bisa demak, panas, kemerahan, bengkak, nyeri, dan loss of function. Nah, proses apa yang terjadi pada saat terjadi suatu infeksi virus atau bakteri, tentu akan memicu mediator-mediator inflamasi, dalam hal ini yang terutama adalah prostaglandin dan bradikinin, akan meningkat, dan ini akan merangsang serabut-serabut saraf di daerah farinks dan nasofaring, dan akan menimbulkan sensasi pada berupa nyeri pada tenggorokan. Tonsil juga merupakan suatu vokal infeksi, ya. Tonsil ini dapat men-trigger respon imun, dan pada daerah akan menimbulkan peningkatan pembentukan cytokines. Cytokines ini bertanggung jawab untuk terjadinya demam, perubahan mood pada pasien tersebut, malaise, letargi, dan anoreksia. Dan ada juga reseptor-reseptor lain, ya, seperti vanillate 1 reseptor, dan ada potensial melasin 8 yang berperan untuk memodulasi atau meningkatkan rasa nyeri tersebut. Jadi kalau kita ambil bagannya adalah dari suatu infeksi bakteri, terjadi inflamasi
peningkatan mediator informasi, merangsang saraf-saraf sensoris paring, dan menimbulkan suatu sensasi nyeri pada tenggorok. Gimana peranan tonsil? Tonsil itu adalah letaknya pada daerah strategis ya, di pintu gerbang dia, pintu gerbang dari saluran cerna, digestif, dan pencernaan dia, seperti jaga gawang. Jadi sehingga tonsil itu merupakan target yang sering ya terjadi infeksi. Selain lokasi juga karena bentuknya ya, ada kripta-kripta yang bentuknya melengkup ke dalam tonsil. Nah, kenapa tonsil lebih sering dibanding tenggorok atau farinks? Farinks itu terdiri dari epitel sel squamosa, jarang terinfeksi karena permukaannya lebih halus, lebih licin, dan dilubrikasi oleh saliva. Ya. Saliva itu mengandung bahan-bahan biokimia berupa imunoglobulin dan lisozim yang bersifat antibakteri dan antiviral. Dan proses-proses menelan saliva tersebut akan membersihkan permukaan epitel tersebut. Ini neurofisiologi dari nyeri tadi, jadi suatu infeksi bakteri atau virus ya akan merangsang mediator informasi keluar ya. Lalu terjadi aktivasi fosfolipase tadi, fosfolipase akan merangsang nervus di daerah tenggorok, glossopharyngeal sensoris, dan akan menimbulkan rasa nyeri pada tenggorok. Nah, bagaimana anamnesisnya? Tentu kita tahu bahwa suatu infeksi kita harus tahu onsetnya, apakah ini suatu onset yang akut atau kronik, masih baru atau sudah lama. Apakah ada gejala-gejala lain yang ditimbulkan selain nyeri tenggorok? Apakah ada demam? Apakah ada suatu distres pernapasan? Sudah berapa lama dia, sudah hari atau sudah berminggu-minggu? Apakah ada rasa letih atau lemah, dan apakah ada faktor imunokompromis? Lalu pemeriksaan fisik secara umum, kita harus lihat keadaan umumnya, ya, apakah ada toksik seperti keadaan umum yang lemah karena tidak bisa makan. Lalu pemeriksaan THT seperti biasa, kita harus secara lengkap kita lihat telinga, hidung, tenggorokan, ya. Hal-hal yang kita perhatikan sesuai dengan anamnesis yang kita dapat. Lalu kita perhatikan emang apakah ada masalah pernapasan seperti stridor atau distres pernapasan. Oke, apakah ada gangguan menelan juga seperti ada drowning atau kesulitan menelan? Nah, kita bicara mengenai kuman dan penyebab. Penyebab pada tenggorokan itu selalu ada 3, yaitu berupa virus, viral pharyngitis, ini yang paling sering. Ya. Bisa juga bakterial pharyngitis atau pharyngitis bakterial. Penyebab yang bukan antibiotik adalah suatu grup A, Streptococcus hemolyticus ya. Dan yang ketiga adalah suatu pharyngitis karena jamur, biasanya pada pasien-pasien yang imunokompromis. Gejalanya juga harus kita bedakan pada yang akut ini apakah suatu karena virus, bakteri, terutama yang dari grup A Streptococcus maupun jamur ya. Yang virus tentu saja gejalanya menonjol adalah selain demam adalah rhinore biasanya, dan gejala-gejala lain seperti diare. Mata juga bisa terjadi suatu konjungtivitis ya. Sedangkan bakteri lebih menyedot nyerinya. Bisa juga dia ada suatu gejala lain seperti nausea, sakit kepala, dan nyeri pada abdomen. Nah, spesialis pada grup Astrococcus kita harus perhatikan gejalanya bisa terjadi suatu palatal petechiae, eksudat pada tonsil, arteralgia dan mialgia, serta suatu cervical adenopati. Jamur juga ini gejala lebih lama, biasanya ada kehilangan rasa penuh di daerah mulut, ya, dan ada gambaran plak-plak putih ya biasanya. Ini salah satu modifikasi untuk melihat apakah ada pengaruh, apakah untuk menghitung suatu risiko terjadinya suatu pharyngitis Streptococcus adalah membuat kriteria sentor, ya. Jadi sentor ini dibuat
untuk menilai risiko terjadinya suatu infeksi faringitis bakterial karena grup A Streptococcus. Central score adalah untuk mendiagnosis tadi, jadi dihitung adalah suhunya, ya, ada tidaknya batuk, ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening anterior, dan tonsil, ya. Semua itu merupakan faktor positif diberi poin, ya. Makin tinggi skornya, makin tinggi risiko terjadinya infeksi grup A Streptococcus. Jadi simptomnya 4, risikonya adalah 50%, jadi kalau 0 itu lebih kecil, jadi makin tinggi skornya, makin besar kemungkinan terjadinya suatu risiko infeksi faringitis Streptococcus. Modifikasi juga dilakukan untuk dewasa dan anak-anak usia 3-15 tahun, ya, karena cukup sering pada 3-15 tahun ini, jadi ditambah nilainya modified ini 1 untuk usia di bawah 15 tahun, dan -1 kalau usia lebih dari 45 tahun. Modified central score ini tidak dipakai untuk anak-anak usia di bawah 3 tahun. Yang modified ditambahkan usia, jadi seperti tadi, suhunya ada tidaknya batuk, deep adenomatous cervical anterior, dan pembesaran tonsil, serta usia 3-14 diberi poin 1, usia di bawah di atas 44 -1, dan usia 15-44 0. Sehingga didapat seperti ini, jadi makin tinggi nilainya, makin besar risikonya untuk terjadi suatu streptokokal faringitis atau faringitis karena grup A Streptococcus. Nah, pemeriksaan apa yang dibutuhkan, ya? Jadi baku emasnya adalah pemeriksaan swab sebenarnya, ya, swab tenggorok, ya, bukan swab COVID, swab tenggorok, dan rapid antigen detection (RADT), ya, ini untuk gejala-gejala, untuk tanda dan gejala pada suatu faringitis karena Streptococcus. Kapan kita tidak perlu tes? Jika gejala dan tanda-tanda itu suatu gejala infeksi virus seperti konjungtivitis, coryza, rhinore, stomatitis, adanya batuk, suara serak serta diare, itu kita tidak memerlukan pemeriksaan tambahan seperti ini. Ini buktinya adalah level evidence 1 dan derajat rekomendasi A. Dan tidak perlu lagi pada anak-anak usia di bawah 3 tahun, bukti evidence levelnya ada 2, dan rekomendasi grade B. Pemeriksaan lain adalah yang cukup populer adalah pemeriksaan anti-streptolisin O, ya, ASO atau ASTO, anti-streptolisin titer O, yang biasa cukup populer. Ini adalah antibody titer terhadap dari anti-streptococcus, ya. Pemeriksaan ini tidak rutin dikerjakan, ya. Jadi ini menunjukkan infeksi yang telah lampau, bukan suatu infeksi yang baru. Pemeriksaan ini biasa dipakai untuk identifikasi demam rema atau rheumatic fever atau komplikasi yang non-supuratif dari suatu tonsilitis grup A. Antibodi ini dibentuk kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan setelah infeksi. Puncaknya adalah sekitar 3-5 minggu setelah infeksi. Dan ASTO ini masih bisa positif, ya, beberapa bulan setelah infeksi Streptococcus tersebut sudah disembuhkan. Jadi masih bisa timbul sampai beberapa bulan setelah sembuh. Bagaimana diferensial diagnosis? Ya, ini yang pertama adalah pada anak yang difteri ini sudah mulai jarang. Jadi gejalanya seperti ada demam, pembesaran tonsil, ada pseudomembran yang mudah berdarah. Ini bisa terjadi suatu miokarditis. Penyebabnya adalah suatu Corynebacterium difteri. Ya, biasanya pada anak-anak, ya, di bawah 10 tahun, terutama pada usia 2-5 tahun. Yang lain adalah suatu angina Plott-Vinson atau stomatitis urosomembranosa. Gejalanya ada demam, nyeri darah mulut, sakit kepala, nyeri menelan, gusi mudah berdarah, serta hipersalivasi. Secara klinis tampilannya adalah suatu membran yang putih abu-abu di tonsil, farinks dan mukosa mulut hiperemis, bau mulut, ada pembesaran kelenjar getah bening submandibular,
Penyebabnya adalah spirochaeta, biasanya dihubungkan dengan oral hygiene yang buruk serta defisiensi vitamin C. Yang lain adalah karena virus, yaitu mononucleosis infecciosa. Ini adalah suatu tonsilitis ureteromembranosa yang bilateral. Ada pseudomembran juga, tapi tidak mudah berdarah. Ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, bisa di aksila atau di inguinal. Dan pada lab darah terjadi peningkatan leukosit mononukleosis. Dan yang khas adalah tes Paul Bundel yang positif. Nah, kapan kita harus hati-hati? Hati-hati apabila pasien datang dengan keadaan sudah terjadi stridor atau sesak napas, sudah terjadi trismus, sudah ada drooling, ada cyanosis, kita curigai suatu difteri, atau ada pembesaran tonsil yang asimetris, atau kita curigai suatu ada infeksi di daerah parafaring, atau juga pasien datang dengan hot flaccid voice, jadi ada sesuatu di tenggoroknya, berat badan turun, dan ada penampilan yang toksik, shock, ada gangguan pernapasan, serta nyeri yang hebat. Pertanyaan ini, nyeri tenggoroknya mungkin ada suatu kegawat daruratan atau masalah yang serius. Hati-hati juga ini yang bisa timbul adalah nyeri tenggorok adalah yang kita harus suatu gawat darurat adalah apa terjadi abses ya atau abses dalam, bisa abses parafaring, peritonsil, retrofaring atau submandibula. Pada parafaring biasanya kita ketahui adanya trismus, pembesaran di sekitar angulus submandibula, ya, ada demam juga. Ya, kalau kita lihat dari tenggorok biasanya ada pendorongan dari dinding faring lateral ya. Peritonsil adalah pembesaran tonsil yang unilateral oleh karena adanya pus atau abses. Gejalanya adalah nyeri menelan, kadang-kadang sampai menjalar ke telinga, ada bisa muntah juga, bau mulut, bersalivasi, dan ada suara yang hot water voice. Dan kadang-kala juga disertai dengan trismus. Yang lain adalah sering pada anak atau remaja adalah suatu abses retrofaring, gejala juga nyeri menelan juga, disertai juga dengan demam, irritable, anaknya juga cengeng biasanya, lalu nyeri, lehernya kaku, oleh karena pada anak daerah orofaring sempit, sehingga seringkali terjadi gejalanya adalah dyspnea dan stridor. Yang lain adalah submandibula, abses submandibula, yaitu ada demam juga, ada pembesaran kelenjar submandibula, hipersalivasi juga, kadang-kala serismus, disfagia, dan bisa juga terjadi suatu dyspnea. Nah, ini adalah topik yang sangat relevan pada saat ini. Apakah nyeri tenggorok tersebut merupakan gejala yang sering dari manifestasi suatu COVID-19? Dari jurnal-jurnal ternyata memang bahwa gejala THT yang paling sering untuk COVID adalah nyeri tenggorok. Jadi, tapi angkanya tidak terlalu besar, memang 11,3%, dan sakit kepala 10,7%. Ini 11,3% kira-kira kisaran antara 10 sampai 17%. Jadi dari suatu analisis sekitar 11,3%, ya. Dan belum ada laporan-laporan gejala COVID tidak THT itu berupa bersin-bersin, epistaxis, atau postnasal discharge, atau nyeri daerah wajah, problem pendengaran, vertigo, serak, ataupun stridor. Jadi dari jurnal itu paling sering gejala THT adalah nyeri menelan dan sakit kepala. Lalu lesi apa lagi di bidang THT atau orang ngambul? Jadi jadi seperti ini ada kluster ulcer yang di sebelah di gambar A, kita lihat ada krusta juga, dan lidahnya juga kita lihat ada nekrosis.
kita gambar B juga kita lihat ada ulcer pada daerah bibir bagian bawah. Nah, salah satu gejala COVID pada THT atau lidah adalah kurang rasa ya. Ternyata memang ada satu jurnal yang manifestasinya adalah atrofi bilateral pada permukaan lidah ya. Jadi lateral ini yang jadi pada daerah lateral dorsum tampak terjadi depapilasi, papilasi kita lihat papila berkurang pada daerah lateral ya. Ini apakah ini ada kaitan dengan kurang rasa juga masih belum kita, tapi ini adalah salah satu tanda COVID dalam bidang di rongga mulut. Nah, kalau kita bandingkan dengan lebih jauh lagi gejala THT dan non THT, ternyata gejala non THT lebih banyak daripada gejala THT ya. Jadi gejala non THT yang lain adalah paling sering adalah demam, batuk, malaise, ya, banyak dahak, sesak napas, otot-ototnya rasa ngilu, serta diare ya. Nah, kalau kita bandingkan diagramnya antara gejala-gejala THT non THT, ternyata memang gejala non THT lebih sering, yaitu demam semuanya. Tapi walaupun tidak terlalu banyak, kita harus perhatikan gejala THT yang terutama adalah nyeri tenggorok dan sakit kepala. Terus diperhatikan ya. Bagaimana manajemen nyeri tenggorok? Tentu saja manajemen atau tata laksana tergantung pada penyebabnya. Ya. Apabila suatu infeksi virus, tentunya pengobatan simptomatik dan istirahat. Apabila penyebab bakteri, tentu kita berikan antibiotik yang sesuai. Terapi supportif yang lain adalah bisa pemberian suatu analgetik antipiretik, pemberian obat-obat kumur, NSAID, atau kortikosteroid. Antibiotik yang masih dipakai standar adalah masih kita pakai penggunaan amoxicillin dengan dosis 50-60 mg per berat badan 3 kali sehari, atau cephalosporin generasi pertama, cefalexin dosis 20 mg 2 kali sehari untuk 10 hari, atau cefadroxil, atau bisa juga memakai golongan lain seperti clindamycin, azithromycin, clarithromycin, atau erythromycin. Penicillin V ini agak jarang ditemukan di Indonesia, sehingga mungkin penggunaan amoxicillin yang masih cukup baik. Lalu bagaimana untuk terapi suportif lain seperti analgetik dan antiinflamasi? Pada orang dewasa, rekomendasi adalah penggunaan ibuprofen dan paracetamol adalah pilihan pertama. Ini adalah level buktinya adalah 2 dan rekomendasi grade B. Pada anak, paracetamol adalah pilihan utama, sedangkan ibuprofen itu ada sebagai alternatif. Tidak dipakai rutin ibuprofen ini karena risiko dehidrasi. Kortikosteroid pada kasus berat bisa dipakai, tapi rekomendasinya adalah tidak lebih dari 3 hari, ya, karena lebih dari 3 hari efeknya tidak sama, bahkan efek samping lebih menonjol. Ini dari penelitian adalah level of evidence-nya 2 dan rekomendasi grade B. Penggunaan throat gargle ya. Obat kumur ini sudah dipakai sejak lama ya, sejak orang berwudu pun berkumur, sakit tenggorokan pun banyak dipakai berkumur ya. Bahkan kalau kita lihat jurnal-jurnal ini, kita ada satu jurnal yang sudah lama sekali, tahun 1934 nih sudah ada membahas mengenai gargling dan throat irrigation ya. Jadi bahkan jurnal-jurnal seperti dari Lupus sudah membahas mengenai peranan berkumur dan untuk melakukan tenggorokan ya. Ini juga ada jurnal-jurnal lama lagi, jurnal tahun 1936 sampai sekarang untuk pencegahan dan untuk irigasi atau gargling pada common cold ya. Nah, kalau kita lihat mengenai throat gargle ini, sebenarnya kalau kita bagi untuk fungsinya adalah pertama sebagai antiseptik, itu contohnya misalnya chlorhexidine, hexathidine, povidone dan cetilpiridinum. Ada yang fungsinya sebagai anestesi lokal, yaitu obat-obat kumur yang berbasis fenol, atau ada juga obat-obat gargle ini yang berbasis suatu anti-inflamatory atau inflamasi, contohnya adalah benzidamin. Benzidamin itu suatu mempunyai efek katanya anti-inflamasi
ya, yang bisa diabsorpsi melalui kulit dan mukosa. Dapat digunakan pada anak, ya, tapi direkomendasikan pada anak di atas 12 tahun. Dan level evidence-nya adalah 2 dan recommendation grade B, ya. Besitamine dapat hasil yang bagus untuk meredakan nyeri dan memperbaiki gejala. Ini suatu penelitian penggunaan obat kumur, chlorhexidine dan besidamin pada infeksi virus, ya, infeksi virus. Jadi dibandingkan penggunaan besidamin dan chlorhexidine spray 4 kali sehari dengan paracetamol dibandingkan dengan tanpa paracetamol, ternyata memang bisa menurunkan keluhan pasien untuk nyeri dan meningkatkan kualitas hidup. Dan juga pada kasus-kasus karena tonsillofaringitis bakterial, karena Streptococcus, bisa juga dipakai sebagai terapi suportif, ya, untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi nyeri serta ya, untuk mengurangi nyeri serta mengurangi gejala, ya. Oke. Jadi sebagai kesimpulan adalah bahwa nyeri tenggorok adalah salah satu penyakit yang menyebabkan gejala yang menyebabkan pasien untuk mencari pertolongan dokter, dan sangat penting untuk menentukan penyebab nyeri tenggorok tersebut, ya, sehingga kita mengetahui tata laksananya. Tata laksananya adalah tergantung dari penyebabnya, dan pemberian terapi suportif seperti analgetik, antipiretik, antiinflamasi, throat gargle juga dapat dipakai untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi nyeri. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Saryal. Di-unmute dulu Dr. Saryal. Short throat ini, ya. Pembicara kedua adalah Dr. Fauziah Fardiza, spesialis THTKL konsultan dari Laringfaring. Beliau akan mempresentasikan atau membahas tentang perawatan tracheostomy, ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin fokusnya nanti bagaimana merawat kanul tracheostomy pasien-pasien dengan memakai tracheostomy yang lama, terutama pada pasien-pasien anak dan bayi yang agak spesifik, bagaimana supaya tidak terjadi komplikasi pemakaian tracheostomy yang lama. Saya persilakan Dr. Ezi, waktunya 30 menit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.